Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Pecatur Pos Ronda. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pertandingan menarik antara junior melawan senior, yaitu antara Vasil Ivanchuk yang akan melawan Grandmaster muda dari India yaitu Pragnan Nanda. Ini adalah yang terjadi pada Julius Baer Generation Cup 2022. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan pion maju di E4. Ini adalah King's Pawn opening, dibalas hitam dengan pion di E5, putih dengan kuda di F3 dan kuda hitam di C6 dan gajah di B5. Dan ini adalah Ruy Lopez, dibalas dengan pion di A6 dan ini adalah pertahanan Morphy. Di sini gajah mundur ke A4 dan ini adalah Ruy Lopez Morphy defense. Gajah ke F6 dan putih melakukan rokade pendek di langkah kelima. Ini adalah Ruy Lopez mainland. Pion maju di B5 menyerang kembali gajah. Gajah kembali mundur ke B3, dibalas gajah ke C5 dan pion maju di A4 mengajak pertukaran. Di sini direspon hitam dengan menggeser benteng ke B8 dan dijawab pion di C3. Pion hitam maju di D6 dan pion maju di D4 mengajak pertukaran. Di sini tidak diterima melainkan memundurkan gajahnya ke B6 dan setelah itu putih menjawabnya dengan kuda di E3. Di sini ada beberapa jawaban sebenarnya atau pilihan. Kita mundur selangkah, yaitu biasanya dengan pion maju di A5. Ada dua pilihan, yaitu dimakan kuda atau dimakan dengan gajah. Karena posisi pion cuma di backing satu perwira yaitu benteng. Di sini misal dimakan dengan gajah di A5, maka pion akan didorong, otomatis di sini kuda akan mundur. Karena kalau tidak, dia akan dimakan pion. Pun kalau dia mundur, maka gajah akan dimakan benteng. Oke, kita kembali lagi. Di sini jika dimakan dengan kuda, maka jebakan pun bisa dimulai dengan benteng makan, dan setelah dimakan dengan gajah, di sini pion makan pion di E5, dimakan kembali dengan pion di, dan selanjutnya di sini menteri makan menteri dan dijawab dimakan dengan raja. Selanjutnya kuda makan pion dan dijawab lagi dengan gajah geser. Karena apa? Di sini kuda memiliki kesempatan untuk melakukan skak double, yaitu akan mendapatkan perwira. Oke, mari kita praktekkan dengan kuda. Di sini ancaman pada benteng. Jika benteng maju ke depan, maka gajah akan didapatkan. Dan di sini sangat bersebanding karena kehilangan satu perwira dan mendapatkan dua. Oke, mari kita kembali ke pertandingan aslinya, yaitu di sini putih menjawabnya dengan gajah di A3. Selanjutnya hitam merespon dengan rokade di langkah ke-10 dan dijawab dengan pion di B5. Pion makan di B5 dan kuda makan di B5. Gajah ke G4 memberikan pin pada putih dan dijawab dengan gajah ke C3. Hitam gajah makan kuda di F3, pion makan di F3. Karena apa? Jika di sini yang makan adalah menteri, maka pion ini menjadi lemah. Oke, maka dari itu di langkah ke-14 ini dimakan dengan pion. Di sini posisi pion menumpuk dan akan menjadi lahan serangan hitam. Oke, kita saksikan. Pion maju di F4, menteri ke H4, pion makan pion di E5, dimakan kembali dengan pion di E5, raja geser ke H1, gajah ke D4 dan dimakan kuda di D4 karena posisinya terancam kuda dan wajib memakan. Dan setelah pion makan kuda dan dimakan kembali dengan pion, di sini ada dua jajar pion putih. Benteng ke B4 mengancam pion dan dijawab dengan gajah ke E3, direspon dengan benteng makan pion di B2 dan di sini benteng putih ke G1. Di sini menteri ke H3 dan dijawab dengan gajah ke D3, kuda ke B4 mengancam gajah. Di sini direspon dengan gajah mundur ke F1, ancaman pada menteri. Menteri kembali mundur ke H4 dan di sini menteri putih ke F3 mempertahankan pion yang diancam hitam. Dan setelah langkah ke-24 di sini sebenarnya ada langkah pilihan lain, yaitu misal dengan benteng ke E5
Dan setelah menteri kabur ke E7, maka di sini benteng kembali ke G2, dijawab kuda ke F6 dan gajah ke G5. Di sini memberikan pin pada kuda. Pun kalau di sini menteri makan pion, maka langsung saja kudanya. Dan di sini pion tidak bisa makan karena terpin pada benteng. Oke, kita mundur. Oke, dilanjutkan menteri ke F3, dijawab kuda ke F6, putih pion maju di E5 mengancam kuda hitam, kuda menghindar ke E4 dan gajah ke E2, direspon putih dengan pion di H5, benteng ke G2 dengan tujuan menumpuk benteng, sekaligus nanti akan menjadi satu serangan melawan pion di depan raja. Kuda mundur ke D5, dijawab benteng ke G1 menumpuk, pion maju di G6, dijawab gajah ke H6, ancaman pada benteng hitam. Di sini benteng menghindar ke B8 dan pion putih maju di E6. Kuda merespon ke F6 dan di sini pion makan pion dan dimakan kembali dengan raja hitam di F7. Gajah kembali mundur ke E3 dan dijawab pion maju di G5. Di sini sebenarnya ada jawaban lain, yaitu dengan gajah makan, dan setelah itu baru kuda dimakan, maka akan terjadi skak. Setelah kuda menutup, maka benteng akan melakukan skak, dan di sini posisi tidak bisa makan karena ada pin. Dan setelah langkah itu raja kabur, maka akan disekak kembali dengan menteri, raja kembali ke D8, dan akan terjadi skak dalam beberapa langkah ke depan. Oke, maka dari itu di sini langkah benteng makan pion adalah merupakan blunder di menit-menit akhir, karena ini menitnya tinggal beberapa detik kembali, yaitu dengan setelah benteng dimakan kembali dengan kuda di G5, dan di sini baru disekat, otomatis ditutup kuda, dan di sini benteng tidak bisa melakukan sekat kembali. Maka dari itu setelah pion maju di D5, ini adalah langkah lemah karena mengorbankan gajah, dan setelah gajah dimakan dengan menteri di langkah ke-35, hitam menang dan putih menyerah. Karena apa? Jika dilanjutkan pion makan, menteri makan di E4, setelah menteri ke G3 dan dilakukan sekat, pion maju dan benteng ke G8. Dan ini kemungkinan besar akan terjadi aduan yang membuat putih rugi dengan kurang atau tidak unggulnya dia memiliki perwira. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.